Jangan membuat patung untuk disembah. Ya, Tidak disembah. kalian mengakui bahwa kalian tidak menyembah patung itu. Tapi patung itu representasi Tuhan atau bukan? Lihat, Iya. lihat kalian nih. Gini. 10 hukum Taurat aja kalian kencingi loh. Kuduskanlah hari, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pernah nonton film porno nggak? Yesus, oh no, oh yes, ini kata anak-anak yang saya dengarkan ya, bukan berarti saya yang nonton. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu apa hukumnya? Dan teksnya bahwa manusia tidak bisa lakukan itu normal. Karena apa? Karena manusia bukan Tuhan. Manusia melakukan itu normal karena manusia bukan Tuhan. Hukum Ya, itu dia diberikan bisa Tuhan lakukan. untuk diapakan? Artinya, Bentar tadi dulu. Uni mengatakan bahwa Hukum itu diberikan manusia, untuk diapakan? maksudnya orang Kristen tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat. Saya tidak berkata begitu. Bukan tidak bisa. Bahkan mayoritas Kristen Tadi tidak Uni menjadikan mengatakan bahwa kita nggak mau bisa melakukan, makanya mengencingi ya, kitab terus orang apa? Yahudi dan Saya sebagainya. makanya Anda so tahu. Makanya kan saya Bukan bilang so tahu, orang sesuai dengan pernyataan Anda, makanya saya katakan bahwa logis kalau manusia tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat itu, karena sampai saat ini nggak ada manusia yang sempurna. iya, terus Justru hukum ketidaksempurnaan itu untuk apa? Di Korintus itu Di penggelapannya. mana itu imamat? Tunjukkan ada nubuatan di imamat ini, Pak, Iya. tentang kematian Itu Tuhan. nubuatan kematian Tuhan 14 Nisan. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada sabat. Hari Iya. perhatian penuh, yakni iya, apa ini Pak? Pak, aduh kalau tinggal ngomong sama kayak Loh. kentut gini, saya mendingan gak usah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di sini saya akan menceritakan sedikit video diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya yang menanyakan dan menjawab pertanyaan dan penjelasan oknum Kristen nantinya. Yang di awal video telah berlangsung diskusi Unirifa dengan seorang pria Kristen bernama akun N tentang hukum Taurat, di mana Unirifa menanyakan tunjukkan dasar bahwa itu adalah 10 hukum Taurat, bukan hukum-hukum Taurat yang 600 Mitzvot, dan lagi 10 hukum Taurat yang digenapi yang mananya. Setelah dijawab dan selesai berdiskusi dengan pria ini, selanjutnya Unirifa berdiskusi lagi dengan pria Kristen bernama akun Melianus, di mana Unirifa mempersilahkan dia untuk menjelaskan dan bertanya. Kemudian pria ini mengatakan bahwa kita berdiskusi seperti ini mau sampai kapanpun pasti tidak akan ketemu titik temu, dikarenakan bahwa hal yang berbeda tetapi ingin tujuan mendapatkan hasil yang sama. Lalu Unirifa langsung memotong perkataan pria ini, yang mana Unirifa tidak paham apa yang dibicarakannya dan membahas kepada siapa. Dan lagi, pria ini sepertinya tidak mau berdiskusi atau berdebat, tapi hanya ingin berstatement saja, sehingga membuat Unirifa malas berbicara dengannya. Karena tempat ini untuk berdiskusi, bukan untuk berstatement, sehingga ia diturunkan. Di sini juga di Rombang Farut,
Uniriva ditemani Bang Naga dan Bang Dewa untuk menjawab pertanyaan oknum Kristen nantinya. Nah, daripada panjang ceritanya, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia akan nyalakan untuk menggenapinya. Hukum Taurat yang dimaksud di sini, setahu saya Nah, itu coba adalah Uni tanya hukum sama Taurat. kamu. Bentar. Berarti 10 hukum Taurat menurut kamu? Iya. Iya. 10 hukum Oke, Taurat bukan coba emang- tunjukkan kepada saya dasar bahwa itu adalah 10 hukum Taurat, bukan hukum-hukum Taurat yang 600 sekian mitzvot. Coba dasarnya apa? apa? Kamu tahu tidak? Di situ dituliskan bukan hanya hukum Taurat, tetapi juga kitab para nabi. Ah, ini bahaya nih memotong perkataan Yesus ya. Matius pasal 5:17. Coba tenang, rileks. Saya orang yang sangat menghargai Bible sepertinya ya. Sepertinya saya betul-betul menghargai Bible. Kita baca ya. Baca baik-baik ayatnya. Mana tadi tuh? Kok hilang ayatnya nih? Matius 5 nomor 17. Atau kitab para nabi. Dengar ya. Hmm. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi ini bukan hanya sekedar 10 hukum Taurat, termasuk semua kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita baca semua, teman-teman, perhatikan. Dan saya akan buktikan, walaupun 10 hukum Taurat yang dimaksud Yesus, saya pastikan kamu adalah orang yang membantah. Ya, saya buktikan itu ya. Nanti kamu yakinkan saya kalau kamu mengikutinya. Sekarang saya lihat Matius pasal ke-5 nomor tadi 17-18 ini. Nah, saya ulang ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang 10 hukum Taurat itu yang digenapi yang mana? Semuanya. Maksudnya digenapi gimana? Oke, kamu masih hari Sabat. Hari Sabat. Iya, makanya di sini kan dikatakan, kamu bilang kan ini konteksnya Yesus bicara tentang ada 10 hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti ini cuma 10 hukum Taurat. Saya ikutilah cara berpikir kamu, ya. Iya. Oke. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Menggenapi 10 hukum Taurat, bukan? Coba, Tadi kamu pertanyaannya masih Sabat menguruskan hari Sabat kan? 10 hukum Taurat itu coba baca dulu deh. Iya. Nggak, saya tahu. Kita Tadi kan kerucutkan nih 10 hukum pertanyaannya Taurat nih. Bahkan tentang- 10 hukum Taurat pun kalian akan saya tunjukkan. Iya, jangan. Kan ini narasi dari Anda, Iya. Kan Anda yang membawa ke saya, ya kan? Anda mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus itu Taurat adalah 10 Taurat, walaupun itu asumsi Anda. Yang kita baca di sini adalah hukum Taurat, bukan 10 hukum Taurat. Kamu menambahi firman nih. Walaupun begitu saya ikuti mau kamu loh. Nah, saya mau membuktikan bahkan ini walaupun 10 hukum Taurat, apakah betul kalian menggenapinya atau betul kalian mengikutinya? Mari kita lihat. Ya. Kita baca ini di sini. Masih menggenapi 10 hukum Nah. Taurat. Mari kita baca yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Siapa ilah menurut hukum Taurat? Allah. Tuhan. Yesus ilah bukan? Iya. Itu kalau konteksnya gitu, Sudah kita gagal bahas ya, banyak teman-teman soal perhatikan yang- ya. Bahkan 10 hukum. Jangan Karena ada itu akan- padamu ilah lain, itu adalah hukum 10 hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, Betul. perhatikan baik-baik teman-teman. Saya kalau bicara ini sistematik dan terstruktur. Ya. Ntar ini handphone saya. Ntar. Tes. Kedengeran nggak? Halo. Tes. Iya. Jelas. Tes. Hukum Taurat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Pada waktu itu siapa ilah yang benar? Allah yang benar kan? Siapa namanya? Yang benar kan? Namanya siapa? Tahu saya ya, saya kurang paham sejarah nih. Ini saya klaim dulu. Pada saat itu kan masih pakai bahasa Ibrani. Itu banyak yang bilang Elohim, El Shaddai. Tapi yang dimaksud satu, Allahnya Abraham. Apakah pada waktu itu Yesus termasuk ilah? Nah, makanya kan tadi saya bilang nih, kalau misalkan membahas Yesus itu bahasnya ke Trinitas. Karena Oke, Yesus ada apakah setelah pada waktu itu sudah dikenal konsep Trinitas? belum, makanya ada perjanjian baru. Apakah pada waktu itu Roh Kudus adalah ilah? Clear. Maka ketika Torah mengatakan jangan ada pada ilah lain di hadapanku, kalian Kristen patuh tidak pada hukum Torah? No. Lanjut. Jangan membuat patung untuk disembah. Kristen punya patung nggak? Punya patung tapi tidak disembah. Jangan membuat patung untuk disembah. Ya, Tidak disembah. kalian mengakui bahwa kalian tidak menyembah patung itu. Tapi patung itu representasi Tuhan atau bukan? Lihat, Iya. lihat kalian nih. Gini. 10 hukum Taurat aja kalian kencingi loh. Kuduskanlah hari, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pernah nonton film porno nggak? Yesus, oh no, oh yes. Ini kata anak-anak yang saya dengarkan ya, bukan berarti saya yang nonton. Menyebut nama Tuhan sembarangan itu apa hukumnya dalam Kristen? Perhatikan kawan-kawan ya, perhatikan kawan-kawan. Bahkan Yesus itu adalah nama yang biasa di Spanyol. Berarti Kristen ini pengikut 10 hukum Taurat atau penyimpang? Kuduskanlah hari Sabat. Kamu ngikuti hari Sabat nggak? Ngikuti sekarang yang di Orang Kristen mayoritas mengkuduskan hari Sabat? kuduskan. Oke, apa? Bagaimana bagaimana mengkuduskan hari Sabat menurut Yesus? Bentar, menurut tradisi pada zaman itu ya, Oke. di mana orang bekerja. Hormatilah orang tuamu. Tunjukkan kepada saya. Bentar. Hormatilah orang tuamu. Tunjukkan kepada saya tutorial menghormati orang tua menurut Yesus. Yesus menghargai Maria dan Yesus sebagai ibu dan Mana? ibunya. Coba tunjukkan datanya. Kalau saya bisa tunjukkan kalau dia tidak menghargai sama sekali. Kamu pernah dengar waktu dia berkhotbah di Bukit Zaitun? Ibunya datang, saudaranya datang, ada dia sambut, meletakkan dia dengan santun tidak? Mana ibuku? Mana saudaraku? Inilah yang mendengar firman Tuhan. Dihargai nggak orang tuanya itu? Bagaimana nasib dari Bunda Maria dalam Bible? Lihat, jangan membunuh, itu hukum Taurat. Tapi coba lihat doktrin Kristen. Keselamatan kalian karena hasil pembunuhan terhadap manusia benar bernama Yeshua. Kalian mengaku kalian mengikuti hukum Taurat? Jangan berzina. Sekarang saya tanya, kalau kamu berzina hukumnya apa? Nggak boleh. Nggak bisa. Ya hukum iya. Kalau kamu berzina hukumnya apa? Masih tetap bisa masuk surga nggak kamu? Bisa, tapi gini, Berarti apa salahnya berzina kalau begitu? Kalau bisa juga masuk surga? Aduh, dah. gini. Teman-teman, gini ya, sudah cukup. Jadi ketika kalian bicara, oh itu bukan hukum Taurat yang 600 misvot, itu 10 hukum Taurat. Kalian banyak gagal di 10 hukum Taurat ini. Kristen banyak menentang 10 hukum Taurat. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke sunat tadi. Dalam kitab Perjanjian Lama, Brit Milah, Perjanjian Milah, sunat, itu adalah ketentuan kekal. Apa yang dimaksud dengan kekal? Coba saya mau tahu tadi ada tulisan kekal di mana? Dari bahasa. Aduh.
Baca Kejadian 17 nomor 7. Tony, bisa dinaikkan lagi orangnya? Silakan. Nah, khusus yang Kristen, silakan tulis agamanya, saya naikkan ya. Yang Kristen, yang Muslim tidak naikkan. Saya tinggal dua kursi ya. Yang Muslim di tab layar yang kuat ya, di sampai 300k ya. Yang Muslim tab layar yang kuat sampai 300k. Kalau ada log orange tolong dikirim ya, biar kuat komalnya. Lanjut Uni. Ya, saya berharap saya tidak butuh orang pintar, saya akan senang berteman dengan orang jujur ketimbang orang pintar. Karena orang pintar, buat apa punya teman orang pintar tapi licik dan pendusta? Lebih baik saya punya teman yang tidak terlalu pintar tapi jujur. Ya, karena kita akan tambah pintar bersama orang-orang jujur. Kalau pintar tapi penipu, buat apa? Gak ada gunanya berteman dengan profesor, doktor tapi penipu. Saya butuhnya orang jujur. Ya, kalau jujur, saya pikir sebenarnya kamu tahu. Makasih, Yos. Ya, cari dulu ya, baca dulu. Sekarang saya ke Melian dulu. Silakan Pak Melianus. Oke, terima kasih ya Uni Rifa ya. Untuk tadi saya ikutin perkembangan diskusi yang begitu menarik. Pertama mungkin saya mau katakan satu hal, bahwa ketika kita diskusi seperti ini, mau sampai 1 tahun, 2 tahun pasti nggak akan dapat titik temu. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, ini seolah-olah kita datang dengan 2 pribadi yang berbeda, kita membawa bahan baku yang berbeda, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sama. Contoh, Ini Bapak ngomong tentang siapa nih? ya tentang konteks tentang sunat, tentang Enggak. tadi tentang 10 Bapak hukum Taurat. sedang membicarakan siapa? Barusan Bapak ngomong tuh tentang siapa? Tentang apa? Saya nggak paham. Enggak, maksudnya kita bicara diskusi tentang persepsi dari Uni sendiri dengan rekan-rekan yang tadi Gini. Kristen. Anda membuka mulut lalu berbicara dan saya nggak ngerti yang Anda bicarakan tuh apa, siapa gitu. Saya nggak paham. Oke. Tadi sorry, kalau begitu saya jelaskan sedikit. Tadi Uni bicara tentang tekan bahwa 10 hukum Taurat. Kenapa orang Kristen nggak bisa lakukan ABC 1, 2, 3? Saya tidak sedang membahas itu. 10 hukum Taurat saya Iya kan, bacakan sorry. untuk pembuktian kepada saudara saya yang sudah diskusi dengan saya. Yang Anda mau tanggapi yang bagian mana? Poin yang mana yang ingin Anda tanggapi? Biar saya catat nih. Pena kemuliaan saya nih. Tadi yang Uni bicara tentang 10 hukum Taurat itu. Kenapa dengan Kalau 10 bicara hukum tentang Taurat? 10 hukum Taurat itu kan 10 poinnya di situ. Tetapi dibagi dalam 2 bagian, yaitu 1 sampai 5 itu konteksnya bagaimana manusia taat kepada Allah. Terus? Poin 5 sampai 10 itu bagaimana manusia dia membangun relasi dengan sesamanya. Ya terus penjelasan Anda itu kaitannya dengan diskusi kami apa? Ya artinya bahwa begini, konteksnya bahwa manusia tidak bisa lakukan itu normal. Karena apa? Karena manusia bukan Tuhan. Manusia melakukan itu normal karena manusia bukan Tuhan. Hukum Ya, itu dia nggak diberikan bisa Tuhan lakukan. untuk Artinya, diapakan? tadi dulu. Uni mengatakan bahwa Hukum itu diberikan manusia, untuk diapakan? Maksudnya orang Kristen tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat. Saya tidak berkata begitu. Bukan tidak bisa. Bahkan mayoritas Kristen Tadi tidak Uni menjadikan itu. mengatakan bahwa kita nggak mau bisa melakukan, makanya Ya, mengencing terus orang apa? Yahudi dan Saya makanya Anda so tahu. Makanya kan saya Bukan bilang so nih, tahu. orang Sesuai dengan pernyataan Anda, makanya saya katakan bahwa logis kalau manusia tidak bisa melakukan 10 hukum Taurat itu, karena sampai saat ini nggak ada manusia yang sempurna. iya terus Justru terus ketidaksempurnaan hukum itu untuk apa? justru makanya dengar dulu, Uni dengar. Justru ketidaksempurnaan manusia, hadirnya Tuhan Yesus, Juru Selamat itu datang untuk menyempurnakan. Pertama,
Dia sebagai Maksudnya manusia menyempurnakan itu maksudnya gimana? menggenapi, karena Menggenapi itu dia mau maksudnya apa? menebus manusia yang tidak mampu melakukan Coba 10 tunjukkan hukum. kepada saya menggenapi itu sama dengan menembus hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia. Coba dalilnya, silakan. Maksudnya Anda menjelaskan ke saya, maksud menggenapi itu adalah menebus manusia yang tidak mampu melakukan hukum Taurat. Itu dalilnya di mana? ya di Roma, di kitab Roma dikatakan bahwa Roma. semua manusia itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa bilang? Roma. Saya tidak ingat persis. Oke. Ya. Roma mengatakan semua manusia Artinya, kehilangan. tidak ada Diam dulu, Pak. satupun manusia di Bentar, kolong Pak. langit Bentar, ini. bentar. Dengar, Uni dengar dulu. Jangan main potong, main serang-serang aja. Belajar Iya, untuk Anda dari tadi respon lari orang kemana-mana dulu. loh. Enggak, ini kan konteksnya saya akan menuju ke sana. Oke, Tapi lanjut. dengar dulu Roma orang berapa? jelaskan. Bawa Romanya, Ya. ayat Roma berapa? Saya bukakan. Saya nggak mau di kitab mendengarkan Roma. ocehan. Roma berapa? Ya, tahap ya. Sebentar, Gini diskusi. saya lihat. Oke, Jadi lagi maksudnya dicari begini, saya ada hanya dua mau slop sampaikan lagi ya bahwa untuk Kristen sampai ya, yang kapanpun agama Kristen pembicaraan- tulis ada 2 slop lagi. Yang untuk Kristen tulis ada 2 slop lagi ya agamanya. Jadi begini, Lanjut. mungkin teman-teman di bawah saya waktunya nggak sempat untuk Ya kasih lihat. aja Jadi Pak. saya Roma minta berapa? tolong Biar saya teman lihat. di bawah coba Roma lihat. berapa? Udah Roma berapa? Yang Kristen tulis agamanya ya, lagi tenggelam ya. Yang Kristen tulis agamanya 2 orang saya naikkan ya. Yang Kristen tulis agamanya kita naikkan, tapi jangan bawa asumsi. Ini saya tengok Meliani udah lari dari pertanyaan yang saya tengok, tapi tak apalah. Semoga Uni kuat. Saya selalu mengikuti mereka kok. Saya selalu mengikuti kemauan mereka. Mereka bawa ke 10 hukum Taurat, saya ikuti ya. Kenapa? Bahkan lari pun mereka tidak akan menyelamatkan mereka. Perhatikan itu. Ya, poin saya yang tak mampu mereka hancurkan, mereka bawa kemana-mana, bahkan ketika mereka lari kemanapun, tetap mereka yang blunder. Bukan, sorry, saya lagi nyari sebentar. Jadi begini Uni, bukan melari kemana-mana. Cuman maksudnya begini, tadi saya bikin statement, sebenarnya saya hanya mau bikin statement. Karena saya agak perdebatan seperti ini tidak akan bisa, makanya poin tadi saya awal. Konteks berbicara Saya tentang tanya, ini. ini saya tanya. Sebentar, 10 sebentar hukum Uni, Taurat, dengar dulu. jelaskan dulu Saya hanya esensinya. saya bikin pernyataan dulu. Sebenarnya saya nggak mau debat atau diskusi panjang, hanya bikin statement bahwa kita bicara tentang diskusi model seperti ini. Kalau statement mendingan di gereja aja Pak ya. Diskusi di gereja. seperti Bukan. ini insya Allah ada ujungnya Pak. Buktinya apa? Profesor Ya, Metatron bukan, kemarin maksudnya sahadat. begini. Karena Cuma kita tadi bicara malam, seperti ini, alhamdulillah kita kita datang kedatangan dengan saudara konsep Pak. kita, pasti Kita Uni juga kedatangan punya saudara pemikiran baru, sendiri. di Jadi mana nggak saudara akan baru itu titik Bang temu. Nopan melakukan Itu maksud. sahadat, ya bersahadat. Ada Enggak. ujungnya Pak itu Nggak Pak. bakalan ambil Saya satu bingung, titik. Pak Melian. sasaran saya bukan Anda Bapak, nih so ya. tahu. Iya, Anda nih bukan, Anda orang baru masuk ke dalam diskusi lintas agama. Terus Anda membawa paradigma sendiri dan seolah-olah kami harus ikut paradigma Anda. Dan Bukan, Anda lupa, bukan. umat Bukan Islam ini paradigma. adalah umat yang tidak. Diam dulu. Anda membawa pemikiran pribadi yang tidak ada kaitan dengan kami, lalu kami seolah-olah harus mengikuti Anda. Pertanyaannya, Anda pikir kami botol? Bukan, Pak. Kami umat Islam. Umat Islam itu kewajibannya yang pertama sekali sebelum menjadi Islam itu harus berakal, karena syariat Islam itu diberikan kepada orang berakal. Ya. Udah. Ya, buktinya alhamdulillah ya. Buktinya tadi malam ketika dia mengatakan tidak ada ujungnya, ada Profesor Metatron bersahadat di roomnya titisan Yesus. Setelah itu kita kedatangan lagi saudara baru pada jam 1 malam. Itu saudara kita Bang Novan dari Yesus Only, dia pun bersahadat. Ada ujungnya Pak, seperti itu ya. Nah, jadi jangan katakan tidak ada ujungnya Pak. Gitu Bukan, ya. maksudnya Kalau Bapak begini. tidak mau diskusi, silakan Bapak turun. Kalau Bapak hanya melakukan statement, mendingan Bapak turun. Mau saya turunkan begini. atau turun sendiri, Pak? Mau diskusi? Karena Ayo begini, kita lanjut. sorry. Tapi kalau misalnya tidak mau Maksudnya diskusi, begini. saya turunkan. Gimana? Pertanyaan saya mudah loh, konsepnya Pak. begini. Bapak mau diskusi atau mau statement? Saya tanya. Ya, maksudnya statement Bapak ini mau karena nggak statement akan- atau mau diskusi? Mau diskusi apa mau statement? Saya tanya. Ya memang
Kalau mau diskusi nggak akan ada titik temu, Pak. Oh ada Pak, Karena Bapak ada punya Pak. konsep Alhamdulillah. sendiri. Saya sudah Bapak punya memberikan konsep bukti sendiri. kepada Bapak Dan memang barusan ya itu bahwa doktrinnya memang ada yang seperti melakukan, itu. ada yang bersahadat Pak. Ada ujungnya buktinya itu Pak, ya? Ya, itu kan menurut Bapak. Begitu Pak ya. Baik. Kan siap. menurut Bapak kan? Bukan menurut saya Pak. Silakan Bapak Ya, cek, menurut Bapak Bapak cek. kan saya Jelas juga mereka bisa melakukan statement sahadat. seperti itu. Ya, Kalau Bapak saya juga ngapain bisa ke sini? statement. Nah, terus baik Saya Pak, juga bisa kita statement selesaikan aja seperti sampai di itu. sini Pak ya. Baik, Oke, saya terima terima kasih kasih. banyak. Kita Ya, mencari yang mau diskusi lancar aja aja. Pak ya. Ya, Pak Anus, oke, terima kasih thank banyak you. Pak Anus. Ya, Ya, makasih. ayo. Pak Anus lucu deh. Pak Anus masuk ke zona diskusi. Terus Pak Anus bawa konsepsi sendiri. Seolah-olah kami harus ikuti lah. Emang kami ini botol, Pak? Enggak, Pak. Kami ini umat Islam, Pak. Mahadewa, saya ini orang Islam. Kewajiban kami itu yang pertama sekali apa? Kami diperintahkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca, Pak. Membaca itu bukan hanya sekedar membaca yang tertulis, Pak. Iqra itu lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar melafazkan, Pak. Kami diperintahkan untuk menggunakan apa yang Allah kasihkan gratis kepada kami, tidak bayar per bulannya. Apa itu? Akal dan hati, Pak. Ya, maaf nih. Kalian kalau umat Kristiani tidak mau melihat diskusi ini, kalian yang pindah, jangan kami kalian suruh berhenti ya. Karena hak mencerdaskan bangsa itu hak kami semua. Ya, lanjut, naikkan yang non muslim aja ya. Yang muslim standby di bawah, tidak perlu naik ya. Karena di sini sudah ada Bang Dewa, ada saya, Bang Faruk sendiri pun bisa beliau itu. Khusus yang Kristen tulis tuh saudara-saudaraku yang Muslim tolong dihapus dulu permintaan naik biar saya naikkan yang Kristen dulu ya, tolong ya dihapus ya. Ini banyak kali udah ada yang saya hapus saudara Muslim, tahu tiba-tiba waktu saya cek udah masuk lagi ya, tolong ya. Saya sendiri nanti kalau memang Kristen banyak saya turun juga walaupun sebagai moderator ya. Untuk saudara Muslim mohon maaf, nanti ada seksinya untuk ngobrol dengan Unirifa, ada waktu dibuka room sendiri Unirifa naik waktu kajian, naik banyak-banyak. Oke, saya apa nih yang kepencet silakan tarik dulu permintaan biar kita tahu yang mana Kristen yang mana enggak ya. Udah kita naikkan baru assalamualaikum saya turunkan, mungkin nanti sakit hati ini akan saya naik satu-satu ya. Yang Uclim jangan naik. Sebentar Uni ya, aku pakai data dulu, aku pakai wifi lambat kali, aku hapus, aku stop wifi dulu, pakai data dulu. Jadi kita lanjut ya. Nah, bukti terjadi kesimpang siuran informasi tentang hukum Taurat. Muncul denom yang namanya Advent. Ingat ya. Jadi pemikiran tentang hukum Taurat itu bukan hanya muncul dari umat Islam. Bahkan yang mereka mengimani kitab mereka itu saja mengakui bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Itu kenapa ada denominasi Advent. Pak Were, selamat siang. Agama apa? Agama Kristen. Oh, Kristen. Oke. Sebentar ya. Uni lagi itu data sebentar. Ya silakan Pak. Kalau mau ditanya, kalau ada yang mau ditanyakan tanya. Silakan Pak. Pak Pawere silakan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau tanya, apa bukti Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya? Mute Uni, Sebelum mute itu. di mute Uni, sebelum Uni menjawab saya tanya dulu. Ya. Kodri, selamat siang. Agama apa? Saya cek profil macam Kristen. Kodri. Kodri. Selamat siang. Agama apa? Kodri. Lanjut Uni. Ya, bukti kalau Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, adanya keselarasan antara ajaran atau
keyakinan yang fundamental antara orang Islam dan orang Yahudi. Contoh, bahwa diakui secara ilmiah ajaran monoteis itu yang 100% monoteis itu Islam dan Yahudi. Itu. Yang kedua, Islam dan Yahudi memiliki sistem hukum yang hampir sama walaupun banyak perbedaannya. Nah, yang ketiga adalah Islam dan Yahudi sama-sama mengklaim tokoh-tokoh yang memang dipilih oleh Tuhan yang disebut dengan Nabi dan juga Rasul. Rasul mungkin tidak diimani Yahudi tapi ke Nabi. Kemudian esensi Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu bahkan orang Yahudi sendiri mengakui sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam walaupun namanya tidak disebutkan sama. Begitu Bang Paweri. Itu bukti bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab terdahulu itu maksudnya kitab apa saja? Kitab terdahulu dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Jadi ada 3 kitab suci yang kami yakini sebagai kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Oke. Terus kitab-kitab itu kan menubuatkan tentang Yesus Kristus. Kenapa umat Islam menolak Yesus Kristus? Yesus yang mana yang kami tolak, Pak? Yesus yang meninggal tanggal 14 Nisan. Di mana dinubuatkan kalau ada Yesus yang harus diterima adalah Yesus yang meninggal di tanggal 14 Nisan? Di mana? Di kitab Musa dan kitab para nabi. Ya, di mana? Di Imamat 23 ayat 5. Ayat 5. Imamat 23. Kemudian di Yosua. Satu-satu Pak. Satu-satu Pak. Oke, Pak, lanjut. saya cross check dulu dong. Jangan kasih ayat habis itu kita nggak bahas ayatnya. Imamat Ya. berapa? 23 ayat 5. Imamat 23. Imamat 23 Ayat 5. nomor 5. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Di mana Pak? Di sini dikatakan ada orang lahir Paskah dengan itu kan 14 bulan pertama. Bulan pertama itu kan Nisan. Iya, terus kaitannya Dan dengan itu- kami harus menerima ada manusia yang bernama Yeshua HaMasyiah Iya, dilahirkan. Yesus Itu Kristus kan kapan? meninggal pas di saat Paskah itu tanggal 14 Pak, Nisan Bapak ini itu. bicara meninggal atau lahir sih Pak? Saya bingung nih. Yesus Pak, mati. Bapak Saya bicara lahir atau kematiannya. meninggal nih? Saya berbicara kematiannya karena Nabi dalam Nabi bulan yang pertama menubuatkan pada itu. tanggal 14 bulan itu, Iya, di mana Paskah. nubuatannya itu? Paskah itu melambangkan kematian Yesus. Ada di 1 Apa Korintus ini? 5 ayat Di mana 7. nubuatannya? Nubuatannya Siapa ada di yang 1 bilang? Korintus 5 ayat Siapa 7. yang bilang Paskah itu melambangkan kematian? Iya, Pak, ayatnya Korintus ada itu di kitab 1 nubuatan Korintus atau 5. penggenapan? 1 Korintus 5 ayat 7. Pak, Korintus itu perjanjian Pak, Korintus itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Dibaca dulu. Nah, di jangan perjanjian baru langsung. ada nubuatan. Ya. Bapak tadi bawa Iya, imamat perjanjian belum lama. selesai, Bapak kabur ke ayat lain. Pak, Oh, imamat penubuatan tadi itu ada belum di Bapak perjanjian selesaikan. lama. Iya. Tadi Bapak bawa imamat, terus tiba-tiba saya buka imamat, Bapak lari ke Nah. Korintus. Gunanya saya buka Oke. imamat buat apa? Makanya saya bilang Apa untuk sih ini? menggenapi yang imamat, bukalah di Korintus itu Di penggenapannya. mana itu imamat? Tunjukkan ada nubuatan di imamat ini, Pak, Iya. tentang kematian Itu Tuhan. nubuatan kematian Tuhan 14 Nisan. Di mana Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada sabat. Hari Iya. perhentian penuh, yakni iya, apa ini Pak? Pak, aduh kalau tinggal ngomong sama kayak Loh. kentut gini, saya mendingan nggak usah ngomong. Saya kan Itu Bapak yang- bilang dalam imamat
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau kayak Hari-hari gini emang raya pantas itu lah kalian Kristen. melambangkan Yesus. Di mana di dalam imamat ini ada nubuatan Oke. Tuhan mati itu di mana? Duh. Ya itu tadi itu domba Apa sih Paskah ini? disembelih. Domba Paskah itu Mana melambangkan coba Yesus. Tuhan yang harus kamu Oke. maklumkan sebagai Oke, waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang 1 kutetapkan. Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Saya baca di imamat kok kabur ke Korintus ini orang. Iya, Imamat belum penggenapan selesai. Ya imamat itu Pak, digenapi yang di 1 mengatakan Korintus. imamat nubuatan untuk Mesias siapa? Yang mengatakan bahwa imamat ini nubuatan untuk kelahiran Tuhan siapa? Itu domba Paskah, itu melambangkan Yesus yang nanti disalibkan. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Ya, itu ada di 1 Korintus 5 ayat 7, coba dibuka. 1 Korintus 5 ayat 7. Oh, lagi-lagi Paulus. Betul saya katakan bahwa Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Nabi Israel, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus, teman-teman. Itu Alkitab Gimana? kita itu sudah begitu. Kita ikut Alkitab Iya, aja. iya, saya nggak apa-apa. Korintus mana? Imamat katanya 1 kitab Korintus nubuatan. 5 Kacau ayat ini orang nih. 7. 1 Korintus 5 ayat 7. Parah ini orang lama-lama. Pantes kalian Kristennya Kau bisa kitab orang buktikan Yahudi. Yesus adalah Tuhan dari Alkitab saya. Kamu bisa buktikan Iya. Muhammad adalah Nabi dari Al-Quran. Bisa saya tunjukkan nanti ya. Tunjukkan ayat eksplisitnya, saya tunjukkan kalau dia adalah nabi dalam ayat eksplisit. Oke. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sejak kapan Yesus disembelih, Pak? Domba Paskah Kapan Yesus disembelih? Kristus. Ya kapan dia disembelih, Pak? Berarti dia mati Iya, disembelih ya? tanggal 14 itu nabi-nabi sudah Ya, dia menubuatkan disembelih. tanggal 14 bulan Disembelih. pertama. Disembelih ya, Pak? Iya. Oh, pakai apa? Pakai Iya. golok, pakai pisau? Enggak, disembelih itu artinya disalibkan. Sejak kapan disembelih sama dengan disalibkan? Loh, darah domba itu melambangkan darah Yesus. Udah. Disembelih Loh, dengan loh, disalibkan loh, sama loh, Pak. loh. Kok loh? Loh. Oke, sekarang baca Matius. Matius 18 ayat 39. Tunggu dulu, saya masih Baca tertarik dulu. membahas. Biar ya kelihatan tololnya kalian di sini. Saya akan lihatkan penipuan. Jangan tuduh-tuduh orang tolol dong. Justru kami nggak mau tolol. Kalau kau Ayat bertanya, 39. biar dijawab dulu. Itu Jangan kau digenapi tanya-tanya semua lagi tuh. satu-satu. Coba baca Matius 18 ayat 39. Satu-satu ya. Baca dulu. Baca dulu. Satu-satu. Matius 18 ayat 39. Belum selesai 2 ayat ini. Teman-teman perhatikan Udah. kebohongan, kedustaan. Gini teman-teman. Nanti saya juga buktikan Muhammad Nabi palsu dari Al-Quran ya. Iya, kita bahas Nabi palsu setelah ini ya. Kasih saya waktu ya, saya buktikan Iya, Muhammad Nabi palsu. Oke. Iya, saya kasih kamu waktu. Dengar teman-teman ya. Jadi begini ya. Kalau ada orang yang salah memahami tekstual, kita tuh tidak ada masalah. Itu orang yang memang diizinkan untuk sesat. Baik kitabnya Yahudi, kitab Bible sekalipun ya, yang IPB atau Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu bisa tersesat dengan membaca kitab suci. Buktinya Paulus sendiri mengatakan bahwa kitab suci mengurung orang dalam dosa. Berarti kamu baca Al-Quran kamu Saya tersesat. diam dulu. Saya bilang bisa orang tersesat bukan berarti saya tersesat. Masa gini aja enggak paham sih? Kamu Gini aja termakan kok. kata-katamu Gini aja enggak, sendiri. Pak. Loh. Bisa tersesat bukan berarti saya mengakui diri saya sesat. Anda tuh Bilang baca tunggu dulu, bentar. Kitab suci tersesat. Ya berarti kamu tersesat baca Al-Quran. Pernahkah saya katakan bahwa saya membaca Al-Quran lalu tersesat? Tersesat itu kan dibuktikan nanti bahwa ajaran yang kamu bawa itu tidak pernah diajarkan para nabi terdahulu. Itu kamu tersesat. Nah, orang tersesat itu adalah orang yang keluar dari konteks ajaran. Perhatikan teman-teman. Imamat pasal 23 ini menceritakan bagaimana Tuhan mengajarkan untuk adanya hari Paskah untuk orang Bani Israel atau Yahudi. Lalu orang ini tidak tahu dasarnya apa, tidak tahu konteksnya apa, hermeneutik yang dia gunakan apa, mengatakan bahwa imamat ini adalah ayat nubuatan. Saya tanya, siapa satu scholar dari kalangan Judaism yang paham kitab imamat mengatakan bahwa ini adalah nubuatan untuk Tuhan yang akan disembelih? Silakan tunjuk, sebut nama. Sebut nama dulu, baru nanti kata-katanya. Oh, saya sebut nama-nama nabi bukan skolar. Nabi Yosua menubuatkan hal yang sama. Esther menubuatkan hal yang Imamat sama. 23. Yehezkiel menubuatkan hal yang sama. Yesaya Kamu ngerti menubuatkan ndak? hal yang sama. Kamu tahu ndak imamat ini? Imamat ini siapa yang nulis? Yang nulis Musa. Nah, dalam imamat ini Musa memberitahukan ayat ini kepada siapa? Bani Israel atau Bani Hantu, Bani dong. Nah, coba apakah orang Israel tidak ada yang mengerti tentang konteks di imamat ini?
Ya, itu Satu pun. semua upacara lambang yang melambangkan Yang saya Yesus. tanya, Lakukan. apakah seluruh umat Israel sejak kehadiran Musa sampai Yesus mati tidak ada satupun orang Israel yang paham tentang kitab mereka? Ulangi pertanyaannya. Apakah tidak ada satupun orang Israel yang ketika diberikan kitab imamat dari Musa kepada mereka, tidak adakah dari mereka dari Musa sampai Yesus sebelum lahir dan mati yang kata kau bilang disembelih tadi, tidak mengerti dengan imamat ini? Ada dari mereka. Apakah ada yang mengerti atau semuanya tidak mengerti? Jawab. Loh, banyak yang mengerti. Nabi-nabi Oke. mengerti kok. Tunjukkan satu orang Israel yang adalah skolar, yang paham kitab imamat, mengatakan bahwa imamat 23 ini adalah nubuatan Tuhan akan disembelih. Tunjukkan. Iya, Yohanes tadi saya bilang Yohanes 18 ayat 39. Di situ dia Apa ini? mengerti. Sebutkan orang Yahudi yang mengatakan dalam Yohanes kitab orang imamat Yahudi. ini, paham enggak maksudnya? Ada penjelasan tentang kitab imamat yang mengatakan bahwa konteks ayat ini bicara tentang nubuatan bahwa Tuhan nanti mati disembelih. Ada enggak? Enggak perlu orang Yahudi. Yaudah. Kita pakai Alkitab Berarti aja teman-teman menjelaskan perhatikan ya. dirinya. Berarti Al-Quran tuh membutuhkan hadis menjelaskan dirinya. Kalau Alkitab sendiri. bisa Menjelaskan nggak tidak kayak perlu manusia scholar-scholar. normal? Gini loh. Pak, normal lah dikit, Kalau Pak. Jangan kamu- congor doang kau di sini. Kalau kamu saya tidak tahu yang mengerti, pantas dia Kristen. Jadi betul sekali ya. Diskusi ini kita adakan untuk manusia yang tidak memiliki sifat kehewan-hewanan. Salah satu ciri dan karakter yang sering saya jumpai dari umat Kristiani adalah yang masuk berdiskusi dengan kita, mereka tidak mau mendengar, hanya mau bicara. Ya, mereka tidak mau mendengar, tapi hanya mau bicara. Itu kenapa kita dikatakan sebagai pengembala. Bagi penyeru kaum kafir sama seperti orang yang berbicara kepada hewan ternak. Mereka tuli dan juga buta. Dikasih data tidak melihat. Dikasih penjelasan tidak mendengar, tapi hanya pengen mengembek dan menggonggong. Makanya saya katakan, wajar kiranya Allah memberikan perumpamaan kepada kaum kufar seperti hewan ternak. Ya, dan memang butuh kesabaran. Saya bertanya, ketika dia menjelaskan konteks imamat ini adalah nubuatan, dia yang bawa ayat imamat ini. Dalam kitab imamat ini bahwa konteksnya adalah nubuatan untuk Tuhan yang akan mati disembelih. Pertanyaan saya itu yang menjelaskan begitu tuh siapa kepada orang Kristen gitu loh. Itu pertanyaan saya. Kenapa kita wajib untuk mempertanyakan itu? Supaya kita ndak ikut dibodoh-bodohi sama mereka. Jadi kita harus tanya pendapat para skolar. Ada tidak orang yang memahami dari kalangan skolar, bisa bahasa Ibrani, melihat bahwa konteks ayat ini adalah nubuatan tentang kematian Tuhan? Itu. Kalau tidak ada berarti ya itu pikiranmu sendiri. Kami tidak perlu terima pikiran itu, tapi kami tidak perlu marah kau punya pikiran seperti itu. Cuman kami harus bantah pikiran seperti itu yang menyesatkan, supaya tidak ada yang tersesat dengan kau gitu loh. Ya, gitu. Diskusi itu begitu loh. Oke, saya turunkan Uni udah kemana-mana, nggak jelas pertanyaan belum satu poin lari ke poin lain. Jadi kita daripada Memang Uni sakit nggak kepala, nggak layak diskusi sih. nggak layak. Makanya saya campakkan. Mana si Jerry tadi ini? Oten juga si Jerry. Kok lari? Baru mau ditanya Bu kami. Oke, Mami, assalamualaikum. Ada mau disampaikan apa, Mami? Mami? Ini foto-foto Muslim nih. Mami? Assalamualaikum, Mang, kepencet. Oke ya. Uni, Saya mau sehat-sehat sholat Uni. maghrib ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Saya mau sholat maghrib teman-teman. Perhatikan teman-teman ya. Saya dengar aja, host. Ya. Siap. Diskusi itu bukan untuk memaksakan pendapat. Kalau hanya sekedar bicara, saya bisa, itu tidak dibutuhkan. Tunjukkan saja. Kalau saya bilang nih, saya bisa membuktikan Yesus adalah anak hasil hubungan badan, saya tidak perlu banyak berkeluarga. Saya bisa. Saya tunjukkan data, Roma pasal 1 nomor 3, dia hasil sperma. Matius 1:1 dia punya sisilah, bapaknya kandung. Lukas 3:23 menurut anggapan orang dia adalah anak kandung dari Yusuf. Jadi
Saya bicara langsung tunjuk data, nggak usah banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu, gitu loh. Ya, jadi itu ya. Sekali lagi nih sebelum saya sholat maghrib, saya langsung ke poin nih, poin penting saya tentang sunat tadi. Di mute ini Bu Maria nih. Kita ambil konklusi dari, jadi kita harus ada konklusi ya. Pertama teman-teman, tentang masalah sunat, kalau mereka bertanya mana perintah sunat dalam Al-Quran, maka kita bisa merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 130, ayat 135, di mana Allah perintahkan kita mengikuti milah Abraham. Milah sendiri adalah sunat dari kata mol, ya. Walaupun kemudian diksi bahasa Ibrani dan bahasa Arab ada lafaznya sama, tapi maknanya berbeda, itu hal yang biasa. Tapi ada kedekatan. Apa kedekatannya? Kalau spesifiknya milah dalam kaidah bahasa Ibrani artinya sunat, kalau dalam agama Islam, milah lebih luas daripada itu, bahwa milah artinya syariat. Apakah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam hanya sunat saja? Belum tentu seperti itu. Tentu syariat-syariat yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan. Walaupun mungkin pasti tidak sama, karena yang namanya syariat memang setiap kaum itu berbeda, karena tentu Allah tahu mana yang lebih tepat, bagaimana cara tepat beribadah pada masa by masa. Nah, terus yang kemudian adalah terbukti bahwasanya doktrin sesat lagi menyesatkan yang mengatakan bahwa sunat itu adalah tradisi Yahudi. Itu sangat-sangat luar biasa keji tuduhan ini. Kenapa? Pertama, sunat itu tidak diberikan kepada orang Yahudi, tapi diberikan kepada nenek moyangnya orang Yahudi yang adalah Abraham, yang anaknya bukan hanya orang Yahudi keturunannya. Ingat, Abraham itu bukan hanya memiliki keturunan Yahudi. Dia punya anak dari gundiknya, dia punya anak dari Ishak, dia punya anak dari Ismail, punya cucu dari Ismail. Ini bukti bahwa Tuhan memberikan syariat untuk laki-laki. Bahkan kita lihat dalam beberapa ayat Keluaran, Kejadian tadi menunjukkan bahwa sunat itu bukan hanya untuk keturunan Yahudi. Terbantahkan dogma atau doktrin yang sesat lagi menyesatkan, bahkan bisa dibantah bahwa sunat hanya untuk orang Yahudi. Itu sangat luar biasa menyesatkan. Nah, literasi kita umat Islam mendapatkan bahwa dalam hadis Bukhari, perjalanan pamannya Nabi Muhammad yang bertemu dengan Heraklius membuktikan bahwa ketika ada di cross check orang Arab, maka ternyata orang Arab tidak meniadakan hukum sunat, karena mereka memang adalah orang-orang, sebagian orang Hanif dari jalurnya Ismail, mengikuti ajaran Ismail alaihissalam, menyembah kepada Tuhan yang dibawa oleh Ismail. Makanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit dari mereka yang juga ingkar dengan cara apa? Menyembah kepada selain Allah dengan menyekutukan Allah dengan dewa-dewa yang lainnya. Nah, tidak ada orang Arab itu meniadakan tradisi sunat kecuali memang yang ingkar, karena memang itu sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu. Itu ada dalam hadis. Yang terakhir, maka Rasulullah mengajarkan kita sunat secara eksplisit. Fitrahnya umat Islam itu adalah salah satunya berkhitan. Nah, bukti Nabi Muhammad berkhitan itu disampaikan oleh istrinya dalam hadis riwayat At-Tabari ya, Tirmizi 101. Sayyidah Aisyah mengklaim bahwa membuktikan, Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa suaminya adalah orang yang telah berkhitan. Ya, jadi pertama, adakah perintah sunat dalam Al-Quran? Ada, mengikuti milah Abraham. Yang kedua, adakah secara terang eksplisit Nabi Muhammad ajarkan? Ada, fitrahnya adalah berkhitan. Yang ketiga, adakah Nabi Muhammad bersunat dalam Al-Quran? Tidak ada, sama seperti Musa juga tidak tertulis dalam kitab Torah berkhitan. Maka berkhitannya Rasulullah itu harus diberitahukan oleh orang yang berhak tak memberitahu. Siapa itu? Istrinya. Yang lucu adalah ketika Tuhan dikhitan, yang memberitahu adalah orang yang belum pernah bertemu dengan Tuhan. Ini baru kita tanyakan, siapa yang kasih tahu kalau Tuhan ini berkhitan? Apakah Lukas sudah pernah bertemu dengan Yesus? Apakah Lukas meraba punya Yesus sehingga dia tahu Yesus berkhitan? Kalau Sayyidah Aisyah, kalau dia yang memberitahu kan make sense. Loh, dia tidur sama suaminya kok. Tapi kalau Lukas memberitahu, kalau Matius memberitahu, Lukas memberitahu bahwa Tuhannya berkhitan, dari mana informasi ini? Oh, karena orang Yahudi kan bersunat semua, berarti ini praduga, ya, asumsi. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-teman, konsekuensi dari umat Kristiani adalah mereka dengan terang-terangan telah membuktikan mereka umat yang membantah Tuhannya Bani Israel, tapi mengklaim penyembah Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena mereka mengikuti Paulus yang membatalkan hukum Taurat dalam Efesus pasal 2 nomor 15, dan di banyak ayat
Paulus memberlakukan hukum Taurat seperti sampah. Saya punya datanya. Nah, jadi saya mau sholat maghrib dulu, dilanjut. Nanti kita masuk ke ranah bagaimanakah kedudukan hukum Taurat di mata orang Kristen dan di mata orang Islam dan di mata orang Yahudi. Bagaimanakah kedudukan hukum ini? Itu materi saya selanjutnya ya. Catat. Kedudukan Oke, hukum Taurat di siap. 3 agama ini. Terima kasih. Saya sholat maghrib dulu. Nah, sampai di sini dulu videonya. Dan bagaimana pendapat kalian semua dengan diskusi Unirifa dan apologet Islam lainnya? Kalau bagi pendapat saya, sudah diberikan data, mereka tetap saja tidak mau menerima kebenarannya. Apakah mereka lebih percaya ajaran bapak-bapak gereja daripada kitabnya sendiri? Dan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi. Dan jangan lupa komentar dan sarannya. Semoga dengan diskusi dan jawaban dari Unirifa dan apologet Islam lainnya dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.